Lesti lagi patah hati, ditinggal sang kekasih, ya kan ditinggal nikah. Si Rizky juga ditinggal nikah, ya klop dong. Ya, sama-sama trauma. Itu settingan namanya settingan perasaan. Itu serius. Seriusnya itu setelah mereka sudah mengatur waktu tunangan. Halo guys, kembali lagi di podcast Jendela Sunyi. Sudah hari Kamis lagi nih, kita akan bercerita horor tentang dunia misteri. Dan sekarang gue udah kedatangan narasumber yang mungkin kalian sudah banyak tahu di luar sana ya. Dengan Bang Umar Kudus. Ya. Umar Kudus. Sampai maaf, harus sebenarnya. Iya, oke. Sebelum tahanan kan tentunya kan sudah melakukan prokes kesehatan ya. Takutnya nanti pemirsa di luar sana salah paham lagi. Benar. Bang Umar Kudus itu nama panggilan atau nama asli? Umar itu nama asli ya. Cuma Kudus itu adalah nama dari bapak saya. Dari bapak. Ya. Dan saya lihat juga di profil Instagramnya ada Umar Kudus Sang Timur. Ya, sang firasat dari Sang timur. Firasat dari Timur. Ya, kebetulan asal saya itu dari Sulawesi Tenggara, tepatnya Buton. Dari Buton. Ya. Menarik banget nih. Apalagi kita jarang-jarang ya guys punya sang firasat dari timur ya. Kebanyakan kan kita lihat ya lokalan di Jakarta aja kayak Roy Kiyoshi seperti itu. Bisa. Dia termasuk firasat tuh ya. Kalau untuk Roy Kiyoshi dengan saya itu jauh berbeda ya. Mereka itu masuk klasifikasi seorang indigo. Nah, ini yang saya mau menarik tanyakan nih. Kan kita banyak sekali di podcast Asuk channel YouTube lainnya ya tentang indigo lah atau peramal lah. Bedanya apa sih Bang antara indigo, peramal dan firasator? Kalau pemirsa tahu nih. Ya, kalau peramal itu sebuah pelaku yang melakukan sebuah semacam membaca karakter orang, masa depan seseorang. Cuma mereka itu menggunakan mediator ya. Kedua, kalau indigo itu adalah orang yang melihat sesuatu itu berdasarkan bisikan-bisikan. Terus Bang, menariknya Bang. Mediator. Iya. Itu apa Bang? Mediator itu maksudnya mereka membutuhkan sebuah benda atau contohnya seperti tarot mungkin, kartu mungkin, atau menggunakan media-media yang lain untuk bisa mengetahui nasib seseorang. Jadi nasib seseorang ditentukan dari mediator-mediator itu sendiri, tergantung bagaimana seseorang memilih mediator yang sudah disajikan oleh peramal itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau firasator berarti? Kalau firasat itu adalah sebuah naluri ya, atau insting, di mana manusia itu memiliki insting dan kita tidak bisa pungkiri. Bahkan makanya pasti punya firasat dong. Iya, pasti. Ya kan? Itu. Nah, cuma perbedaannya firasat itu adalah sebuah perasaan-perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Tentunya ada sebuah parameter atau ada dasar. Ada dasar. Dasarnya gini. Firasat seseorang itu akan mengalami sebuah ketajaman ketika seseorang mampu membedakan antara di mana firasatnya datangnya dari setan atau firasatnya yang benar-benar murni datangnya dari Tuhan. Artinya adalah seseorang firasat itu tentunya harus rajin, yang namanya contohnya ya, saya seorang muslim. Ya, lebih tepatnya saya selalu melakukan yang namanya sholat lima waktu, berzikir, karena dengan berzikir itu mampu membuat kepekaan. Ya, karena dengan berzikir itu adalah proses di mana seseorang manusia menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Ya. Karena dalam Islam mengatakan dia adalah aku adalah dia. Kan gitu ya. Ya. Artinya bahwa kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Artinya apa ya? Jadi dalam diri manusia itu, jangankan manusia, benda mati aja, benda seperti macam kamera itu kan memiliki sensor ya. Betul. Untuk bisa mengetahui tentang merasakan ada apa, entah itu goncangan, otomatis kan berefek ya. Kalau manusia sensornya adalah jantung. Kan seperti itu. Betul. Ya, jadi kalau seorang firasat itu memahami yang namanya sebuah pertanda-pertanda itu berdasarkan contohnya seperti diafragma jantung. Ini semacam jantung berdebar-debar. Misalkan kita mendengar sesuatu, oh ini tandanya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Berarti untuk firasator sendiri enggak berselisih dengan agama ya Bang? Enggak ya. Justru firasator itu tingkat kepekaannya itu diasah melalui
pendekatan agama Ya. zikir tadi. Karena gini ya, dalam hadis Bukhari mengatakan, Ya. takutlah engkau kepada seseorang yang memiliki firasat. Karena mereka melihat hal-hal kebatinan itu berdasarkan cahaya ilahi. Artinya sudah cukup jelas ya. Cahaya ilahi yang dimaksud itu adalah seseorang yang selalu melakukan hubungan pendekatan dengan Tuhan itu sangat dekat. Oke guys, nih kita kan dari tadi berbicara tentang indigo, firasator, kemudian peramal, dan Bang Umar Kudus ini seorang firasator. Ya. Kalau gue lihat dari profil Instagramnya Bang ya, gue lihat di profil Instagram nih, Abang beberapa kali memprediksi kejadian di masa yang Sebenarnya bukan prediksi ya. Oh beda lagi, Beda. prediksi. Memprediksi itu berarti meraba-raba. Oh meraba-raba, Ya. termasuk kategori peramal berarti? Iya. Oh, Artinya tebak-tebakan berhadiah. menarik nih Bang. Iya. Gue kira prediksi Beda. Oh gitu. Kalau seorang firasat itu mengatakan firasat. Firasat. Ya, saya mengatakan bahwa firasat saya hari ini contohnya seperti kasus ledakan bom yang ada di Makassar. Nah, itu Saya mengatakan firasat saya Ah. akan terjadi sebuah ledakan di mana memakan korban yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, itu contohnya Contoh seperti itu, saya pikir Ya. sama dengan prediksi. Berarti kalau prediksi itu lebih ke ramal. peramal. Oh iya. Ya. Saya menarik juga tuh, abang juga pernah prediksi tentang Bang Sapri ya. Ya. Bang Sapri itu pernah abang wawancara berdua kayak gini, kalau Bang Sapri kesehatannya sedang terganggu. Ya. memang. Dan abang juga seperti bilang cahayanya Bang Sapri itu udah hilang gitu ya. Ya. Dan kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa pekan, Itu 8 bulan. 8 bulan Ya, setelah abang 8 bulan. wawancara itu ya, Ya. dengan Bang Sapri. Ya, artinya itu adalah pertemuan terakhir saya dengan Bang Sapri. Artinya beliau itu adalah orang sosok senior Ya. yang sangat baik, menghormati junior-juniornya yang lagi merintis karir di Merintis karir. dunia entertainer. Alangkah bagusnya saya senang menghormati almarhum Bang Sapri itu karena dia memiliki karakter orang yang benar-benar ramah, Ramah. tidak memposisikan diri sebagai seorang artis terkenal. Oh. Jadi Luar biasa, ngobrolnya tuh enak. luar biasa sekali pribadi. Ya, ya. Iya. Jadi ketika pada saat Bang Sapri meninggal, saya sempat melayat karena saya juga memiliki hubungan baik dengan manajernya. Iya. Ya. Oke guys, sebelum kita lanjut untuk cerita horor dari Bang Umar Kudus, abang punya Instagram yang mungkin bisa dikenalkan kepada teman-teman? Halo teman-teman di luar sana, jangan lupa follow akun saya Umar Kudus yang dengan background Sampurna Sadar Timur. Oke guys, gue kasih waktu 5 detik buat follow dari sekarang. Oke? Sebelum kita lanjutkan cerita. Ya. Oke Bang, Ya. gimana nih untuk cerita horor yang abang akan bawa di malam hari ini? Sebenarnya bukan cerita horor ya, lebih ke arah pengalaman. Pengalaman pribadi? Ya. Jadi cerita horor yang abang maksud gimana? Apakah cerita horor yang terbaru atau yang lama atau gimana nih? Iya, pengalaman. Oh, pengalaman yang sudah pernah abang jumpai lah, kayak misalkan bertemu sesosok makhluk Atau halus, gitu atau ya. kayak gitu. Boleh lah bang ceritakan Boleh. di podcast ini? Saya mungkin lebih tepatnya menceritakan sebuah peristiwa ya. Peristiwa di mana saya bertemu dengan tanda kutip seseorang yang sudah tidak ada di dunia ini. Bertemu dengan seseorang yang sudah tidak ada di dunia ini. Artinya boleh dikata ruh atau orang yang sudah meninggal. Itu memungkinkan terjadi bang ya? Itu kan tergantung memungkinkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan itu. Oh. Iya. Iya. Cuma setidaknya kita sebagai seorang manusia kan dalam Islam mengatakan bahwa ilmu tentang ruh itu hanya milik Allah. Artinya apa hanya sebahagian yang digambarkan dalam Islam tentang ruh itu seperti apa. Cuman konsep dunia ruh, kita sebagai seorang yang memiliki kelebihan itu kita harus bisa membedakan di mana ruh, di mana jin. Iya. Ya, karena kan jin kan bisa menyerupai. Mengambil atau menyamar menjadi orang yang sudah meninggal. Bahkan memorinya bisa diambil kira-kira bang? Bukan memori ya, cuma yang namanya jin ini kan artinya apa ya? Mereka ini kan informasi dalam manusia ini berada dalam sebuah dunia yang berbeda, ada hijab, otomatis mereka mendengar dari pembicaraan
dari manusia atau orang-orang dekatnya kan mereka harus mencari tahu karena kan dalam surat Zuriyat nggak salah ya ayat 1 Zariyat ya surat apa sih itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Artinya bahwa manusia itu dan jin itu memiliki kehidupan yang sama. Kehidupan yang sama pada dasarnya ya. Cuman perbedaan alamnya itu aja. Perbedaan alam karena mereka ditutupi oleh hijab. Ya, kan? Jadi karena intinya gini, ada sebuah cahaya di jidat seseorang ruh dengan jin itu berbeda. Jadi walaupun dia meminjam atau menyerupai seseorang sudah meninggal, tapi bagi seseorang yang mampu melihat itu bisa tahu, oh ini jin, ini ruh. Cuma perbedaannya adalah tidak ada ruh yang mampu masuk ke dalam tubuh seseorang yang dia masih hidup. Tidak ada. ini juga kita sering lihat podcast lain tempat lain. Tetapi kalau seseorang mengatakan mengklaim bahwa masuk ke dalam tubuh seseorang, saya misalkan ya si Inyem dibunuh seperti ini tanggal segini, itu bukan ruh. Itu bukan ruh, tapi itu adalah jin. Apalagi yang saya ibaratnya gini loh, kita bicara saja secara rasional. Okay. Ini adalah sebuah air, ya. Air itu ibaratnya ruh itu masuk ke dalam air otomatis kan nggak bisa masuk. Keluar. Artinya apa? Menolak. Tetapi jin ibarat sebuah benda padat masuk ke dalam air larut. Begitu dia sebenarnya. Ya, tapi makanya ruh nggak bisa masuk ke dalam tubuh seseorang karena gimana mau masuk energinya yang sama. Oke guys, nih ilmu lagi dari Bang Umar Kudus. Kalau misalkan ada saudara lu, family lu kesurupan, ya Bang ya, istilahnya kesurupan ya. Dan dia ngaku salah satu dari anggota keluarga lu yang udah meninggal, jangan dipercayai. Itu jin. Itu jin sudah pasti. Ya. Karena ruh itu nggak akan bisa masuk karena sifatnya tadi. Sifatnya yang sama. Sifatnya yang sama ya. Bukan seperti sifat jin yang bisa larut. Ya. Oke. Itu hanya sebatas analogi ya. Analogi. Cuman gini ya, saya kembali kepada perjalanan spiritual saya. Ya. Iya. Jadi saya memiliki sahabat yang sangat dekat. Dia seumuran dengan saya. Kebetulan bapaknya itu dengan bapak saya saudara kandung. Namanya Faisal Kudus. Ya. Dia meninggal pada tahun 2004. 2004 bulan 11, nggak salah 1 Oktober ya. Oktober bulan 11 bulan 10 ya? Oktober bulan 10? Ya, bulan 10. Jadi meninggalnya itu mati karena tenggelam. Mati karena tenggelam di lautan? Di lautan, karena itu jadi dia meninggal ketika dia mengantar ada salah satu rombongan pertukaran pemuda. Dari Jambi kalau nggak salah ya, datang ke Pulau Buton untuk mempelajari budaya. Kebetulan mereka rombongan menginap di rumah Faisal Kudus ini. Jadi pada saat mereka balik ke wilayahnya naik kapal laut, dia mengantar rombongan ini tanpa disadari kapal udah meninggalkan pelabuhan. Kapal udah meninggalkan pelabuhan. Artinya dia terbawa kapal dong. Iya, benar. Jadi waktu terjadi insiden itu, karena dia berpikir jarak pelabuhan dengan kapal ketika meninggalkan dermaga itu masih dekat, terjun dia ke laut untuk berenang. Cuma karena mungkin sebelum kejadian itu dia bergadang ya, dan minum kopi. Pada akhirnya kan mempengaruhi kinerja jantung pada saat berenang dan kehilangan oksigen. Jadi meninggal pada waktu itu. Ya, meninggal. Tapi pada saat itu dari pihak keluarga tidak ada yang memberi kabar kepada saya. Waktu itu abang di mana? Saya di Bogor. Di Bogor. Ya. Jadi saya di Bogor tahun 2004 itu. Ya. Jadi keluarga satu orang pun tidak ada memberi kabar bahwa saudara saya ini udah meninggal gitu loh. Saya tahunya ketika saya di rumah kos lagi sholat asar, tiba-tiba kok pada saat saya lagi berzikir nafas saya itu sesak seperti kemasukan air, hilang nafas berapa detik. Pas nyadarnya itu saya lagi berpikir ini ada apa ya? Iya, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Cuma saya belum bisa menerjemahkan dengan baik karena pada saat itu saya belum mendalami
tentang ilmu firasat ini. Oh, belum ya. Belum mendalami terlalu dalam karena kan firasat yang saya miliki ini karena dilatih oleh dari keturunan gitu ya, Iya. dilatih dari keluarga, Iya. khususnya bapak saya gitu ya. Jadi saya saya belum bisa memahami tanda-tanda itu. Apa maksudnya? Kejadian itu kan sekitar jam sholat asar ya, setengah 4. Iya. Jadi setelah seiring waktu berlalu, malam tiba sekitar udah masuk dini hari ya, jam 3. Abang saya keluar pergi meeting ke puncak. Tinggallah saya sendiri dalam rumah. Ketika saya menutup pintu, saat abang saya keluar, tiba-tiba saya melihat saudara saya itu dalam kamar. Dalam kamar ya? Padahal dia nggak memberitahu, gua mau datang nih hari ini. Enggak. Artinya gini ya, pada saat itu mungkin ingatan saya nggak ada. Gimana sih nama orang kaget ya? Iya. Ya, setiap orang dalam merespon sesuatu hal itu kan berbeda-beda ya. Iya. Termasuk saya tentunya. Pasti Mas juga pasti berbeda-beda juga Iya, menangkapnya kan? pasti. Iya. Nah, jadi pada saat saya sedang masuk kamar untuk istirahat, badan saya itu udah kaku. Iya. Melihat ya. Udah kaku, dia sandar ke dalam dinding, duduk sambil sandar di dinding. Dengan posisi kaki dia itu angkat kaki Iya, gitu ya, kaki. sambil duduk gitu. Di saat badan saya ini udah kaku, dia ngomong ke saya kayak gini, Umar, saya datang di sini untuk pamitan sama kamu. Iya. Iya. Maaf, saya tidak memberi kabar kepada kamu. Kalau saya sudah meninggalkan di dunia ini. Terasa banget ya. Makin Gimana ya? ternyuh atau hancur gimana? gitu. Hancur. Cuma badan saya tuh nggak bisa digerakkan sama sekali. Nggak bisa digerakkan sama Nggak sekali. bisa. Jadi pada saat sambil dia ngomong untuk pamitan itu, badan saya itu seolah-olah ada menggerakkan. Jadi bergerak seperti gimana sih robot yang di remote itu? Bukan Ya, atas kehendak kemauan bukan. Umar sendiri berarti. Bukan. Jadi badan saya itu kan semacam antara kaku, jalan seperti kayak robot itu kaku sambil beruduh. Bulu kuduk Beruduh. Oh, Ya, beruduh. oh, beruduh. Karena dia meminta saya mau ingin kamu doakan saya untuk terakhir kalinya. Disitulah saya mengambil setelah saya beruduh kembali ke kamar, tapi badan saya tetap kaku, nggak bisa digerakkan seperti layaknya pada umumnya kita bergerak gitu. Iya, loh. iya. Gimana sih robot itu ya? Nggak leluasa. Nggak leluasa. Tiba di kamar itu, biasa kan Al-Quran memang saya sudah siapkan di samping kasur ya. Kebiasaan saya kayak Iya. gitu, setiap kali sholat saya ngaji. Karena duduknya itu di samping Al-Quran, ambil Al-Quran sambil ngaji. Jadi waktu saya mengaji itu surat Yasin, air mata saya itu sambil menetes. Itu masih dalam wujud yang terlihat. Wujud yang terlihat, nyata kayak manusia. Nyata seperti manusia. Ya. Cuma badannya dia menggunakan saat itu baju serba putih. Serba putih. Cahayanya itu terang benderang. Nah itu Bang, yang saya mau tanyakan. Ya. Wujudnya itu seperti cahaya yang transparan kan? Atau memang wujud seperti kita nih? Kalau ditepuk Dia itu wujudnya Terasa. seperti manusia. seperti manusia. Ya. Cuma cahayanya itu berpancar. Berpancar ya? Ya. Ibaratnya kalau kita lihat kayak gini ya, lampu kayak gini, Ya. sorotnya, tapi kan ibarat lihat matahari pagi hari kan bias cahaya itu kan kelihatan. Kelihatan, Ya? ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sosok pribadi almarhum itu memang rajin ibadah pastinya. Kalau dia mewujudkan dirinya dengan banyak cahaya yang Dia meninggal di hari Jumat. Oh, di hari Jumat. Ya, karena Allah kan mengatakan orang-orang yang meninggal di hari Jumat itu adalah orang yang terampuni dosanya. Karena kebetulan dia orang yang paling taat beribadah. Oh, Ya, makanya dia bersinar ya, Ya. ketika dia puasanya tidak pernah putus, rajin berzikir, sholatnya tidak pernah putus, dan saya menjadi saksi dalam perjalanan itu. jalan itu ya. Karena kita seumuran. Iya. Jadi pada saat saya mengaji itu, jadi saat mengaji itu sosoknya itu menghilang pelan-pelan sampai di ayat terakhir. Sampai ayat terakhir. Ya. Benar-benar tuntas Yasin. Ya, setelah ayat terakhir itu cahaya itu udah menutup, dirinya itu udah menjadi sebuah ion-ion cahaya yang terpisah, Iya. menjadi energi cahaya yang sangat kuat. Setelah itu dia membentuk sebuah garis Lurus ke atas, vertikal?
garis itu naik ke atas. Naik ke atas ya. Jadi Vertikal berarti. kalau kita orang Muslim ya, Iya. huruf itu membentuk cahaya alif. Cahaya alif. Ya, terbang itu seperti cahaya alif. Iya. Persis seperti itu. Berarti itu refleksi dari seseorang yang beriman ya Bang? Ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa refleksi orang beriman karena saya juga tidak memiliki, karena saya bukan Tuhan yang berhak menyebut seseorang beriman. Tetapi dalam perjalanan hidup dia termasuk orang taat beribadah. Orang yang taat beribadah Ya, Bang ya. kurang lebih seperti itu. Itu menarik banget Bang kisahnya. Ya, jadi pada saat cahaya putih membentuk cahaya alif itu naik ke udara, yang dia kan horizontal ya, ke atas ya. Vertikal ya. Cahaya itu vertikal ke atas dengan suaranya mengatakan sampai kita ketemu lagi. Sampai kita ketemu lagi. Ya. Setelah menghilang badan saya sudah Sedih kembali banget, seperti Bang. normal. Jadi air mata saya itu benar-benar luar biasa menetes. Apalagi ketika dia Ya. bilang sampai kita Ya. bertemu lagi. Yang menjadi permasalahan adalah saya tahunya sahabat saya itu udah meninggalkan dunia ini di jam yang itu. Dulu kan tahun 2004 kan ponsel belum rame ya. Iya, belum sekarang ramai. ini ya. Jadi saya itu kebetulan tinggal di komplek ada yang namanya dulu ada Telkom, Telkom gitu, Iya. telepon umum. Iya, waktu itu. Saya dobrak-dobrak loh Untuk menghubungi keluarga di sana saya. ya. Mau mencari tahu benar nggak informasi ini. Akhirnya Abang Ternyata ibu saya mengatakan dia sudah pergi selama-lamanya, sudah hari ketiga. Itulah saya mengetahui kabar itu dan benar hati saya benar-benar hancur. kisah lain Bang selain rekan Abang itu. Banyak sih. Ada salah satu juga mungkin yang saya kisahkan yang lebih tepatnya tentang peristiwa meninggalnya seorang artis ya. Meninggalnya seorang artis. Ya, yang saya pun sebutkan namanya. Iya. Dia itu meninggal kecelakaan mobil. Perempuan, laki-laki. Perempuan. Ya, dia tergabung dalam sebuah grup. Tahun 2020 ini. Ini barusan terjadi. Kayaknya artis itu kayaknya kita udah tahu deh ya. Kisah seorang artis Indonesia tergabung seorang grup trio itu. Oh iya, saya pernah dengar di Instagram Abang. Ya. Di story ya. Ya, trio belang-belang itu. Iya. Benar. Saya udah lihat. Jadi waktu ketika saya lagi sementara berzikir, saya melihat sebuah potongan-potongan peristiwa itu. Ketika sedang berzikir. Sangat jelas. Sangat jelas. Jadi pada saat itu saya pernah bahas di salah satu podcast yang memiliki podcast itu adalah mantan manajer Lucinta Luna. Boleh dikata namanya Jevanga Silalahi. Iya. Ya, saya pernah jadi sebelum peristiwa itu saya udah konten juga di situ bahas tentang hal itu. Bahas tentang Ya. tragedi. Jadi saya mendengar potongan-potongan itu ya. Jadi kecelakaan sampai orang teriak kayak gitu. Jadi hanya sekitar 3 bulanan ya. Terjadi Kalau ya. Kalau bukan 3 bulanan, kalau nggak salah syutingnya itu bulan 11 kalau nggak salah. Ya, bulan 11. Dan meninggalnya kan sekitar bulan 2021 ini kalau nggak salah. 2021 ini. Ya. Abang kan prediksi di akhir Iya. tahun kalau nggak salah ya. Iya, Betul. 3 bulan kalau nggak salah jaraknya. Kalau bukan 3 bulan 4 bulanan. Dan walaupun saya merasakan dia akan meninggal, kan nggak mungkin yang saya akan mengatakan seperti itu. Iya. Saya lebih tepatnya mendoakan supaya Allah bisa menyembuhkan dia. Tapi ternyata ya kita sebagai manusia tidak bisa mengubah hal itu. Yang namanya takdir, kalau Allah sudah menentukan ya. Ya, setiap kali Abang merasakan firasat, itu ketika Abang berzikir kah atau ketika Abang sholat, selalu seperti itu Bang ya? Tidak juga. Tidak juga, atau dalam kondisi kita sedang biasa ngobrol Kadang begini, saya bersentuhan dengan seseorang. bersentuhan Ya, dengan mungkin saling berjabat tangan, atau mungkin saya melihat foto ya, atau mendengar namanya kayak gitu. Jadi seolah-olah energi itu tersampaikan kepada saya. Jadi energi itu seolah-olah berbicara. Iya. Melalui detangan-detangan jantung saya. Jadi detak jantung itu sudah sudah kita terjemahkan. Oh ini gimana sih rasanya orang takut, ya kan? Rasanya kita lagi sakit kayak gimana? Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bang,
Untuk kelebihan abang seperti ini, pernah nggak sih bang diminta sama salah satu perusahaan mungkin diminta untuk, karena kan prediksi itu penting. Iya. Sorry bang, saya nggak bilang prediksi ya. Firasat itu kan penting Iya. untuk kemajuan mungkin perusahaan kedepannya seperti itu. Pernah nggak diminta sama perusahaan bang? Malah saya bekerja di perusahaan itu selama 9 tahun. Bekerja? Ya. Dan perusahaan itu tahu emang abang punya kelebihan? Ya emang saya dibayar untuk itu. Dibayar untuk itu? Ya. Coba bang ceritakan satu aja. Hah? Maksudnya dari perusahaan itu meminta abang untuk seperti apa? Contohnya gini, mereka punya project ya. Iya. Jadi perusahaan itu bukan salah satu perusahaan besar di Jakarta ini. Iya. Nah. Dia BUMN. BUMN? Ya. Iya. Saya dekat dengan beliau. Jadi saya sampai detik ini jadi tangan kanan beliau selama 9 tahun. 9 tahun. Ya. Dengan tahun ini 10 tahun. 10 tahun. Ya. Jadi contohnya kayak gini, dalam sebuah tender kadang-kadang saya ditunjukkan sebuah foto atau hadiri meeting Iya. untuk melihat orang ini siapa, karakternya kayak gimana. Ada di situ abang berarti ya? Ya. Jadi setelah rapat selesai, saya akan membahasnya secara personal dengan beliau. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Bisa jadi profesi dong bang ya? Ya, artinya setelahnya alhamdulillah dalam perjalanan 10 tahun ini Allah masih memberi keberkahan itu ya. Keberkahan rezeki melalui firasat abang Iya. yang tajam itu ya. Kalau tajam sih saya nggak mau juga mengatakan tajam ya, karena definisi itu pada akhirnya menimbulkan yang namanya kerjaan. Betul. Ya. Suatu hal yang kerja itu sifatnya tidak baik. Tidak baik ya. Oh, gitu. Karena selalu datangnya dari setan. Agak bagusnya ya kita mengatakan yang bahwa kelebihan itu Tuhan masih mempercayakan kepada kita ya bang ya. Ya. Itu pengalaman yang abang diminta sama perusahaan. Ya itu kurang lebih seperti Kurang itu. lebih Ya. seperti itu. Karena kan nggak mungkin saya akan mengutarakan semuanya, tapi garis besarnya seperti itu. Iya. Dan saya lihat nih abang sering banget ketemu sama artis-artis. Karena memang dunia saya berhubungan dengan dunia entertainer pada akhirnya. Pada akhirnya Ya karena klien-klien saya juga rata-rata datangnya dari artis. Dari artis bang. Ya. Nah ini bang nih, kan akhir-akhir ini ramai banget ya tentang rencana pernikahan Rizky Bilar sama Lesti ya bang. Ya. Lesti Kejora. Abang pernah prediksi, saya lihat di Instagram. Memprediksi lagi, memfirasati lagi. Sebenarnya saya melakukan itu karena permintaan dari follower ya. Dari follower Ya. yang minta. Tetapi kan begini ya, yang namanya sebuah pernikahan itu pasti ada yang namanya sebuah badai ya. Badai. Ya tergantung masing-masing orang bagaimana manajemen konflik itu. Ya berhubung Leslar, Rizky dengan Lesti ini adalah public figure yang lagi dielu-elukan sekarang ini ya. Ya pada akhirnya kan menjadi trending topik di dunia Instagram. Tapi kalau untuk yang saya rasa sebenarnya karakter Lesti yang baik, cuma agak sedikit pelin-pelan. Diimbangi lagi dengan karakter Rizky orangnya juga keras, agak sedikit keras kepala menurut saya ya. Itu yang saya firasatkan ya. Orangnya baik, cuman ketika mereka akan menjalani pernikahan ini semoga mereka bisa menyelesaikan pernikahan ini sampai akhir hayat. Iya. Semoga ya. Ya, dan semoga mereka juga bisa saling mendukung untuk bisa mengatasi masalah-masalah pernikahan yang akan terjadi ke depannya. Semoga. Ini bang, kan menarik ya. Pernikahan artis kan sering terjadi settingan bang. Ini settingan bukan sih? Kira-kira? Sebenarnya sih awalnya itu menurut saya berawal dari sebuah yang namanya settingan. Yang namanya manusia dalam berpacaran dan siapapun pasti ada yang namanya settingan. Iya. Kata settingan itu artinya bahwa saya mau ingin mengenal seseorang. Artinya kira-kira bisa nggak ya jadi pacar saya, kurang lebih seperti itu ya. Hanya iseng-iseng doang gitu kan. Pada akhirnya terjadi yang namanya keseriusan seperti kasus Lesti dan Rizky. Berarti emang bener ya? Ya berawal dari sebuah candaan doang. Candaan doang. Ya. Tapi jadi hanya settingan iya. Karena nggak ada arah untuk serius. Gitu. Iya, tapi kan pada akhirnya kan Tuhan berkata lain. Muncul rasa ya? Timbul rasa. Kurang lebih seperti berarti yang nggak dibayar-bayar gitu ya? Ya, enggak. Karena gini ya,
Lesti lagi patah hati, ditinggal sang kekasih, Iya. ya kan ditinggal nikah. Betul. Si Rizky juga ditinggal nikah, ya klop dong. klop sama. Ya, sama-sama trauma, ya kan? Belum nggak? Iya betul. Ya kan? Artinya itu settingan namanya settingan Settingan. perasaan. Iya. Itu serius. Iya. Seriusnya itu setelah mereka sudah mengatur waktu tunangan. Iya. Kejadian kan? Betul. Iya. Gimana, belum nggak? Bener, menarik banget pembahasan kita malam ini. Oke. Oke guys, lo lihat pembahasan kita menarik banget hari ini dengan Ya. tamu atau narasumber kita Bang Umar Kudus. Yang lu harus garis bawahi di podcast kita hari ini, bedakan antara yang tadi kesimpulannya Bang ya. Kita Ya. punya kesimpulan. Ya. Bedakan antara peramal, indigo, dan firasator. Ya. Boleh Bang, ceritain lagi Bang. Firasator, kesimpulannya. Firasat itu adalah seseorang yang memiliki sebuah intuisi atau ketajaman batin dalam merasakan hal-hal gaib seperti yang namanya karakter seseorang, ya, atau terjadi yang namanya musibah karena ada tanda-tanda yang dipelajari dan berdasarkan hukum-hukum Islam. Berarti melalui pendekatan Islam pun Ya. tidak berselisih Bang ya? Tidak. Memang pendekatannya diambil dari Islam. Ya. Nah, seperti abang tadi zikir, Ya. banyakin, sholat 5 waktu. Sebelum kita akhir ya, Iya. contohnya ketika Rasulullah sedang melakukan sholat, nggak salah ya, di masjid didatangi sahabat-sahabatnya bersama dengan sahabatnya, terdengarlah 3 dentuman pada saat itu. Ya. Ada kan Ada. hadisnya? Dentuman pertama, Islam akan mengalami yang namanya perpecahan. Baca. Dan kedua, dentuman kedua, Islam akan mengalami sebuah kejayaan. Dan dentuman ketiga, Rasulullah mengatakan ada di sebelah timur akan lahir turunan-turunan saya, keturunan saya di mana di tempat itu memiliki orang-orang yang memiliki tingkat tingkat kedekatan dengan Tuhan itu sangat tinggi. Itu hadis seperti itu mengatakan seperti itu. Artinya itu sebuah firasat, Sebuah contoh firasat. firasat. Oh, Ya, iya. kurang lebih seperti Dan itu bisa dialami juga ya. ya. Artinya kita punya dasar tertentu. Iya. Bukan kita mengharapkan nasib berdasarkan kartu-kartu atau maaf ya, saya nggak menyebutkan apapun ya. Iya. Dengan mediator tertentu itu saya nggak sepakat. Jangan seperti Ya. itu ya. Oke guys, menarik banget kan podcast kita hari ini. Dan kita juga akan menghadirkan lagi nih Bang Umar suatu saat nanti untuk bercerita lagi di sini. Boleh. Boleh ya? Oke. Nanti part 2-nya ditunggu Nanti ya. part 2 ditunggu. Tunggu Jangan kedatangan sampai dari part 2. Nanti kedatangan part 2 sama ingin jadi presenter untuk mengupas presenter tentang pengalaman spiritualnya. Tunggu saya akan mengambil alih untuk podcast untuk satu episode. Oke, boleh. Terima Ya. kasih guys. Jangan lupa subscribe Jangan lupa dan follow Instagram Umar Kudus. Umar Kudus. Kita bertemu lagi di Jendela Sunyi. Kita kembali lagi di pekan depan untuk cerita horor di Jendela Sunyi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like kalau menurut itu penting. Bersama saya Umar Kudus. Wassalamualaikum. Saya Siroje Kubariko. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.